Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Saidah dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 40, akan melakukan uji coba daya hantar listrik, yaitu uji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tujuan dari uji coba ini adalah untuk mengetahui apakah larutan tersebut termasuk ke dalam larutan elektrolit atau larutan non-elektrolit. Oleh karena itu, marilah kita langsung saja uji larutan tersebut. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan. Jadi, di sini saya sudah menyediakan 7 larutan. Itu larutan cuka, larutan soda kue, larutan deterjen, larutan garam, larutan gula, air mineral, dan larutan jeruk nipis. Dan tentunya saya sudah menyediakan rangkaian baterai, lampu, kabel, dan paku sebagai elektrodanya. Seperti ini. Jadi susunan rangkaiannya itu seperti ini. Kabel dikaitkan ke kutub negatif. Lalu dikaitkan lagi ujungnya ke fitting beserta lampunya. Itu terjadi karena kawat yang ada pada kawat yang tersambung pada lampu menempel dengan paku yang ada di seberangnya. Nah, ini. Jadi kita membutuhkan 3 kabel dengan 1 wire atau 1 lapis kawat yang isinya 1 kawat. Fitting lampu, baterai. Di sini saya memakai baterai 9 volt. Paku sebagai elektrodanya. Tidak masalah kalau besar pakunya itu berbeda. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau yang kutub positifnya itu dikaitkan lagi dengan kabel satunya lagi. Lalu langsung dikaitkan ke pakunya sebagai elektrodanya. Langsung saja kita mulai uji cobanya. Larutan pertama yang akan saya uji adalah larutan cuka. Ini baterai. Oh iya, sebelum itu kita bisa uji dulu lampunya nyala atau enggak, menyala atau tidak, dengan cara paku satu dengan paku lainnya ditempelkan. Wow.
maka langsung kita uji lampunya sekali aja ya. Pada paku yang ada lampunya ini yang tersambung ke lampu terdapat gelembung-gelembung. Paku satunya lagi yang terhubung langsung ke kutub positif itu tidak ada gelembungnya. Lampu tidak menyala. Ya, aku mau perlihatkan lebih dekat. Saya pegang. Pastikan paku satu dengan paku lainnya tidak menempel saat ada di larutan, karena kalau menempel ya bakal nyala. Ya, ini. Kita lanjut saja. Sebelum itu, maka larutan cuka termasuk larutan elektrolit lemah karena hanya memiliki gelembung saja, sedangkan lampunya tidak menyala. Kita lanjut ke larutan kedua. Oh iya, alat bahan yang dibutuhkan tadi juga ini. Lap. Bisa pakai lap apa aja ya. Untuk mengelap sisa-sisa zat percobaan sebelumnya agar sifatnya tidak menyampur dengan zat yang kita ujikan selanjutnya, lalu agar pakunya tidak karat kalau kalian menggunakan paku. Lanjut, larutan kedua adalah larutan soda kue. Langsung saja kita coba. Di kedua paku terdapat gelembung, namun gelembung pada paku yang tersambung pada lampu ini lebih banyak daripada yang berada di kutub positif ini. Lampu tidak menyala. Semoga kelihatannya.
Jadi kesimpulannya, soda kue itu termasuk larutan elektrolit lemah. Karena apa? Karena hanya memiliki gelembung, namun lampunya tidak menyala. Kita lanjut lagi ke larutan ketiga. Ingat, lap dulu sebelum dicoba ke larutan selanjutnya. Untuk yang nanti mungkin saya akan cut proses pengelapan ini. Namun ini hukumnya wajib untuk kalian mengelap dulu elektrodanya. Kita langsung uji saja. Oh ya, ini larutan ketiganya itu larutan deterjen. Saya tiup-tiup itu karena larutannya itu sudah terpenuhi dengan busa-busa sabun, jadi nggak kelihatan kalau ada gelembungnya atau enggak. Namun yang saya lihat itu, ketika saya menaruh paku ini ke dalam larutan deterjen, busa-busa ini langsung menempel ke paku ini seperti magnet. Tentu saja gelembungnya ada. Wah, dan lampunya menyala ya, bisa Anda lihat tadi. Waduh, mau nyala lagi. Sebentar ya. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Karena tadi lampunya sempat menyala, maka larutan deterjen termasuk larutan elektrolit kuat. Dan dia juga ada gelembung-gelembung di elektrodanya. Kita lanjut ke larutan keempat. Larutan keempat ini adalah larutan garam. Langsung saja kita uji coba. Ketika gelembung menyala, maka lampu pun akan menyala. Gelembung yang tersambung pada lampu ini, yang paku ini, lebih banyak daripada gelembung yang tersambung pada baterai pada kutub positif.
Oh iya, tadi saya nggak nunjukin yang deterjennya, bunga kurang lebih sama ya. Nah, yang ini saya akan tunjukkan. Ketika gelembung mulai banyak, maka lampu akan menyala lebih terang. Jika gelembungnya masih sedikit, maka lampunya tidak begitu terang. Ya. Kita lanjut saja. Oh ya. Maka larutan garam termasuk larutan elektrolit kuat. Lanjut saja ke larutan kelima. Larutan kelima di sini adalah larutan gula. Mari kita coba. Tidak ada gelembung dan lampu pun tidak menyala. Maka larutan gula merupakan larutan non-elektrolit. Kita lanjut ke larutan ke-6. Larutan ke-6 di sini adalah air mineral. Mari kita coba. Tidak ada gelembung dan lampu tidak menyala, maka air mineral termasuk larutan non-elektrolit. Kita lanjut ke larutan ke-7 atau larutan terakhir. Larutan ke-7 atau yang terakhir ini adalah larutan jeruk nipis. Mari kita uji coba. Mari kita coba. Terdapat gelembung. Seperti biasa, lebih banyak di yang kabel yang tersambung di lampu ini. Lebih ramai. Dan lampu tidak menyala ya. Maka larutan jeruk nipis merupakan larutan elektrolit lemah. Itu nyala karena ketempelannya paku satu dengan paku lainnya, bukan karena larutannya. Jadi kesimpulannya adalah, sambil terangin. Jadi kesimpulannya adalah larutan elektrolit itu yang ada gelembungnya, minimal ada aja gelembungnya. Nah, kalau ada gelembungnya doang, itu namanya larutan elektrolit lemah. Kalau ada gelembungnya lalu lampunya menyala, maka disebut larutan elektrolit kuat. Jika dua-duanya tidak ada gelembungnya di elektrodanya, lampunya tidak menyala, itu berarti larutannya adalah larutan non-elektrolit. Setelah kita
uji cobakan larutan semuanya, maka dapat disimpulkan larutan dengan larutan elektrolit kuat yaitu larutan garam dan larutan deterjen. Larutan elektrolit lemah yaitu larutan cuka, jeruk nipis, larutan jeruk nipis maksud saya, dan larutan soda kue. Dan yang terakhir, larutan non elektrolit yang ada pada uji coba kali ini adalah air mineral dan larutan gula. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.